jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini saya hendak membagi firman Tuhan bagi kita sekalian yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal 37 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kerinduan kami untuk terus mendengarkan firman-Mu. Berilah bagi kami kuasa-Mu ya Allah, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan bagi kami di saat ini ya Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah dari firman-Mu Tuhan memberkati hamba-Mu dan sekalian kami yang rindu benar untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya melalui kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayub pasal 37 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Dengan perikop pembacaan, kemuliaan Allah di alam semesta. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubui meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan kita ini, maka tema yang kita renungkan, agung mulia namanya. Agung mulia namanya, nama Tuhan. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melihat pada setiap pribadi maupun keluarga, pernahkah kita merasa kagum atas karya dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah pernah kita merasa heran akan keagungan Tuhan atas karyanya? Jikalau kita mengatakan sangat kagum, heran dan sungguh indah, dengan itulah kemuliaan Allah di alam semesta ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bacaan kita saat ini, kita semua diajak untuk melihat betapa kemuliaannya, kemuliaan Tuhan nyata atas alam semesta ini. Di sini Ayub menekankan bahwa ketika Allah melakukan kedahsyatannya lewat alam semesta yang tak tercapai oleh pengetahuan manusia, sehingga apa yang dilakukan Allah dapat diketahui perbuatannya. Begitu halnya dalam setiap proses hidup kita akan ada banyak hal yang tidak dapat kita mengerti maksud Tuhan. Namun ketika melihat dengan baik dan mengerti maksud Tuhan, bukan hanya saja kuasa dan perbuatannya yang kita lihat dan alami lewat orang-orang di sekitar kita, tetapi Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat alam semesta, sehingga kita dapat melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Contohnya bahwa kita bisa melihat gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung yang juga rendah. Kita melihat banyak pepohonan dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Semuanya itu adalah keagungan Tuhan. Semua itu adalah keajaiban Tuhan yang telah Tuhan nyatakan. Untuk itu, dalam perjalanan kehidupan kita, jika kita hanya melakukan
namun tidak jeli dan mengerti dari semua yang telah Tuhan nyatakan. Kadangkala bahwa Bapak Ibu dan saya, kita telah melihat semua yang telah Tuhan jadikan. Semua yang ada, kita tidak mengerti. Tetapi kita telah menikmati, kita telah merasakan apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Contohnya bahwa hari ini kita ada dan menikmati hidup ini. Itu tandanya bahwa Tuhan ada dan menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi kehidupan kita. Kalau hari ini kita hidup dan melihat semua yang ada, melihat kehinaan Tuhan, itu tandanya bahwa Tuhan ada. Sehingga kadang-kadang kita tidak pahami maksud Tuhan, tetapi kita telah menikmati, kita telah merasakan apa yang Tuhan maksudkan di setiap kehidupan kita. Contohnya bahwa kita melihat alam yang begitu indah. Ada banyak tempat yang indah yang telah Tuhan siapkan. Semuanya untuk keagungan dan kemuliaan namanya. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, marilah kita memaknai hidup kita, tetapi terlebih lagi memaknai minggu-minggu sengsara dengan melihat kemuliaan Tuhan dalam proses perjalanan kita bersamanya lewat orang-orang di sekitar kita, tetapi juga lewat alam semesta, agar kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang telah kita alami. Contoh sederhana bahwa kita hidup di dunia ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi di mana Tuhan mempercayakan kita untuk hidup menikmati segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan. Ketika Tuhan telah mempercayakannya bagi kita, maka janganlah kita menyia-nyiakan kepercayaan yang telah Tuhan berikan. Bahwa Tuhan mau supaya kehidupan kita baik. Tuhan mau supaya kita juga harus bertanggung jawab atas alam semesta yang telah Tuhan percayakan. Itu berarti kita juga harus menjaga alam sekitar di mana kita ada. Jangan kita seenaknya merusak alam tempat kita tinggal. Seringkali kita mengklaim bahwa ini tempat ini saya punya, jadi saya mau buat apa saja sesuka saya. Tetapi sebenarnya bahwa jikalau kita jeli melihat bahwa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, seharusnya dapat kita kelola dengan baik untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab tema kita hari ini berbicara tentang agung mulia namanya. Keagungan Tuhan dapatlah kita lihat melalui ciptaan alam semesta yang ada di sekitar kita. Tetapi juga keagungan mulianya nama Tuhan dapatlah kita lihat melalui diri kita, sesama kita yang ada di sekitar kita. Ketika Tuhan mempercayakan kita untuk hidup berinteraksi dengan sesama yang ada di sekitar kita, maka kita juga harus hidup baik, hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Jangan kita hidup seenaknya, sesuka hati. Saya mau melakukan ini dan itu karena kekuatan dan kemampuan saya. Tetapi marilah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan agenda Tuhan. Kalau Tuhan mau saya harus hidup benar, maka saya harus hidup benar. Jangan saya hidup menurut apa yang saya kehendaki. Ketika kita hidup di luar Tuhan, maka hidup kita sia-sia, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi yang Tuhan harapkan bagi Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara kita sekalian, kita semua, Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Ketika kita dipercayakan Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan yang mempunyai firman ini memberkati kita semua yang mendengarkan firman-Nya, sehingga hidup kita diberkati Tuhan dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Berterima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah mempercayakan kami untuk melihat, menyaksikan besarnya kuasa Tuhan melalui alam ciptaan-Mu,
dan juga sesama kami yang ada di sekitar kami. Tuhan telah mempercayakan kami untuk menikmati semuanya. Itu berarti bahwa kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga hidup untuk orang lain. Dan hidup hanya melalui firman-Mu. Berilah bagi kami kuasa-Mu Tuhan, sehingga kerinduan kami untuk terus benar-benar hidup di dalam firman-Mu, memahami, memaknai, merenungkannya, tetapi juga menindaklanjutkan firman Tuhan melalui sikap hidup kami. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan, jangan kami hanya sekedar mendengarkannya, tetapi kami mau mendengarkan dan peka untuk melakukan apa yang telah kami dengar dari kebenaran firman-Mu. Sebab Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Tuhan jugalah yang telah mempercayakan kami. Biarlah ketika kami dipercayakan Tuhan untuk bertanggung jawab atas alam semesta ini, kami dapat bertanggung jawab dengan baik dan menjadi berkat bagi semua kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu untuk hari ini dan kehidupan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.